Ya, makasih Bang Bima. Iya, sama-sama. Cukup paham sih. Memang Alhamdulillah. yang Masya tidak Allah. dapat dilihat tapi dapat dirasakan. Iya. Ya, mungkin itu Gimana? saja sih Puas, pertanyaan. Bagres? Iya, puas dengan jawabannya. Dan memang saya sudah memang tahu jawabannya itu. Cuman kan Grace mau mendengarkan dari Bang Bima lebih detailnya itu seperti apa. Tapi contoh yang cuman Grace bisa dapat itu kemarin seperti angin tadi, perumpamaan angin. Angin cuma dapat dirasakan tapi tidak dapat dilihat. Gitu. Iya. Beliau dihukumi sebagai orang yang berilmu, orang yang sedang belajar berjihad menuju kepada kebenaran. Kalau murni dia ikhlas belajar, gitu ya. Artinya cahaya hidayah itu sudah ada. Tanpa mengucapkan seperti itu, Ya, karena Anda sudah meyakini bahwa pencipta langit dan bumi itu satu, dan kebenaran mutlak absolut pasti ada, sehingga menghantarkan Anda untuk belajar tentang Islam. Seperti itu. banyak ya. Seperti yang tadi Grace dengar lagi. Yang baru malam itu kayak bayi baru lahir tanpa dosa gitu kan. Ini baru dengar lagi kan kalau belajar lagi posisinya belajar kayak gini dan udah percaya gitu ya kan tanpa menyebutkan itu udah bisa sebaik itu Tuhannya. Iya, karena sudah ada prasangka positif terhadap pencipta langit dan bumi, menggugurkan item-item kefasikan, kemusyrikan. Ada orang yang paham itu salah, tapi tak mau belajar. Ada. Ibarat hadiah, Iya, banyak giftnya dari Tuhannya. ya itu dia makanya. Dan adalah hak prerogatif setiap hamba Allah, setiap manusia untuk mendapatkan hidayah. Karena di alam ruh, memang kita sudah mengakui bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya pencipta. Kita sudah mengakui. Apakah engkau bersaksi bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Ya, aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Kami bersaksi engkau adalah pencipta kami. Itu di alam roh. Jadi kenapa kemudian kita lupa tentang janji kita kepada Allah? Karena kita dibungkus oleh biologis. Kalau jasad sudah terlepas dari roh, maka semua rahasia-rahasia alam roh akan kita ketahui. Karena kita sudah kembali kepada alam roh. Qalu bala syahidna. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu di alam roh. Ketika kita masuk ke alam bumi ini, kita dibungkus oleh jasad. Jasad membutuhkan kemudian hal-hal yang bersifat biologis, yang kemudian syarat dengan nafsu. Kira-kira lapar enggak orang yang mati itu? Enggak. Lapar enggak roh? Enggak. Kenapa? Karena tak ada keterikatan antara jasad dan roh. Nah ini yang saya ingin katakan, bahwasanya setiap insan, anak Adam, di hadapan Tuhan pada masa eksistensi sebagai makhluk biologis, itu sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Lalu dicipta dia, masuk ke alam bumi ini, diuji. Benarkah ucapannya ketika di alam ruh dia ingat atau tidak? Nah, sama seperti orang ujian.
Ketika kita belum masuk ke kelas ujian, segala macam materi jawaban, soal jawaban itu kita tahu. 1+1+1 kali 2 tambah 3 tambah 5, kita tahu. Apa yang dimaksud dengan ekosistem, apa yang dimaksud dengan fotosintesis, apa yang dan seterusnya. Kita tahu itu sebelum masuk ujian. Oh, hafal kita. Hafal. Semua jawaban rumus-rumus kita hafal. Begitu masuk di meja ujian, apa yang terjadi? Ini kan sudah kupelajari. Tapi apa ya jawabannya? Aku lupa gitu loh. Lupa dan seterusnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita sedang diuji. Begitu lonceng berbunyi tanda selesai ujian keluar, barulah kita tersadar, tepuk jidat. Oh iya ya, aku jadi ingat jawabannya itu ini, jawabannya itu ini. Kenapa? Karena kita sudah bukan lagi di zona ujian. Begitulah alam ruh, begitulah ruh kita ini. Begitu masuk ke tubuh, kita lupa akan dari mana kita berasal. Seperti apa dulu kita di alam ruh. Begitu keluar, berpisah dengan jasad, baru tersadarkan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya dikatakan, matinya orang yang beriman itu adalah ibarat bangunnya dia dari tidur. Dia bangun dari tidur. Sorry. Hidupnya orang-orang yang kafir itu seibarat tidur, nanti dia terbangun pada saat dia mati. Jadi ketika dia jasadnya sudah berpisah dengan ruh, baru dia tersadar, halo. Waduh. Kenapa waktu di bumi saya hanya banyak ke ini, bukan kepada Allah Tuhanku. Jadi semua kita ketika lepas dari ruh, keyakinannya cuma satu, la ilaha illallah. Karena tak ada lagi jasad yang mempengaruhi kita. Tak ada lagi jasad. Semuanya sudah kembali dalam bentuk roh. Nah, berbeda ketika kita mau masuk ke dalam surga atau neraka, jasad dan ruh kembali disatukan, lalu dibangkitkan untuk dihakimi oleh Allah. Saya kira begitu. Cakarudin Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada subuh hari ini bisa menjadi edukasi ilmu yang bermanfaat, terkhusus kepada saya sendiri. Demikian para sahabat, Indonesia sudah mengantuk. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin. Sekarang yang ada di depan saya ini bagaimana menghadapi keluarga saya. Cara saya menghadapi keluarga saya itu tantangan berat bagi saya. Ya itu sih memang keluhan-keluhan teman-teman. Banyak keluarga, betul. Apalagi karena saya kan anak gadis pertama, gimana menghadapi keluarga itu? Pasti bakalan banyak pertanyaan dan pasti murka lah gitu kan. Gira saja udah ngebayangin gimana reaksi mereka. Dari mana? Dari Grace Katolik, Protestan? Kristen Protestan. Jadi kalau seibarat agama itu adalah kendaraan, dan di atas kendaraan itu kita bersama dengan keluarga kita. Dan kita tahu bahwa kendaraan ini kita berpikir melaju menuju kepada keselamatan. Tapi ternyata di antara kita yang ada di atas kendaraan ini sadar bahwa sebenarnya ini bukan kepada keselamatan ujungnya, tetapi jatuh ke jurang yang dalam. Maka orang yang sehat akalnya akan senantiasa begitu tahu bahwa itu jatuhnya ke jurang, loncat dari kendaraan itu untuk meminta pertolongan, kemudian mengambil kendaraan yang lain atau menyetir kendaraan itu agar kendaraan itu stop atau berbalik arah atau membelokkan arah perjalanan supaya keluarga atau penumpang yang lain yang tidak masuk ke dalam jurang, apapun risikonya, termasuk loncat dari mobil yang sedang melaju kencang demi untuk menyelamatkan orang-orang yang kita cintai, itu pun rela kita lakukan. Nah, tapi kalau kita tidak berani mengambil risiko, artinya kita rela sama-sama jatuh atau tabrak
pada jurang yang dalam. Seibarat kita ada di dalam kegelapan bersama dengan keluarga. Tapi kita tahu caranya kemudian supaya keluarga kita ini mendapatkan setitik cahaya, yaitu berlari ke tempat yang lain, mengambil sumber cahaya, mendapatkan cahaya, lalu kembali ke keluarga menjadi penerang. Bisa jadi cahaya itu ditolak, tetapi inilah perjuangan kasih sayang. Daripada kita hidup dalam kegelapan bersama-sama, padahal kita tahu caranya mengambil cahaya, kita biarkan diri kita dalam kegelapan. Resiko pasti ada. Segala sesuatu yang kita perjuangkan, segala sesuatu, apalagi ini berbicara mengenai akidah, pasti ada. Cuman permasalahannya adalah detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun mengantarkan kita kepada ujung kehidupan. Itu udah pasti itu. Kalau calon gubernur belum tentu jadi gubernur, calon presiden belum tentu, tapi yang dikatakan calon mayat, Islam kah dia, Kristen kah dia, pasti akan menjadi mayat. Apa yang akan kita bawa kembali ke hadapan Allah? Ketakutan terhadap duniawi kah, atau ketakutan terhadap dahsyatnya kemudian pembalasan pada orang-orang yang ingkar kepada penciptanya? Saya banyak menghadapi orang-orang yang ingin mu'alaf, yang kemudian menghadapi masalah seperti ini, takut akan keluarganya. Tapi alhamdulillah ada juga yang berani ngambil risiko, dibenci, dimusuhi, bla bla dan seterusnya. Tapi setelah dimusuhi, dibenci, justru keluarganya itu diam-diam belajar dan diam-diam jatuh cinta. Lalu terang-terangan memanggil anaknya, sembunyi-sembunyi berbicara, apa sih yang membuat engkau itu masuk Islam, memilih Islam? Padahal sebenarnya dia itu ingin meyakinkan dirinya. Dia bertanya seakan-akan marah, tapi dia ingin meyakinkan dirinya. Apakah ini akhirnya apa? Aku mengalah anakku, aku ikut samamu. Contoh, kita kenal Olan, bagaimana Olan mati-matian kemudian berjuang supaya adiknya ini kembali ke Islam. Habiskan uang ratusan juta, menyewa pastor pendeta untuk menghadapi Bang Suma. Apa endingnya? Alhamdulillah, beliau justru jatuh cinta ke Islam dan akhirnya syahadat. Artinya, adiknya Yoga berhasil loncat dari kendaraan itu, lalu memanggil bantuan. Setelah bantuan datang, tertolonglah kakaknya ini. Bisa jadi orang tuanya ikut, bisa jadi saudara-saudara yang lain ikut. Minimal dia sudah menjadi cahaya dalam rumah tangganya. Sekira begitu, karena Indonesia sudah mengantuk. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat. Silakan saudara Grace, renungkan lagi, istirahat, karena memang tidak mudah mengambil risiko itu. Tapi paling tidak, Anda sudah meneguhkan hati, kebenaran itu pasti ada, dan kebenaran itu pasti menang. Itu aja. Silakan. Ya, semua. Itu cuman itu aja satu-satunya mengenai Iya. itu. Iya. Tapi berat mungkin ya di Grace. Iya, berat. Iya, betul. Ditambah kan bapak itu kayak gimana ya, ya pemimpinnya di tokonya bagian gereja gitu kan, jadi aduh, betul lebih tanda tanya besar jemaat. Iya. Ya udah, cukup sampai di sini lah.